Kedua dia bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sawi, kamu bisa pindahin gunung. Oke. Pertanyaan saya begini, ini tentang iman atau ini tentang Tuhan? Maksudnya ini tentang iman manusia. Ini iman manusia atau ini tentang kehendak Tuhan? Tuhan. Kehendak Tuhan atau iman? Nah, itu yang perlu kamu jawab. Ya, itu harus dijawab itu pertanyaan itu. Ini Kita berjumpa lagi dalam program podcast Akap Anta Kirana asam was. dari Keblinger. Jadi kau benar. Nah, ini ada satu situasi ya yang sering kali terjadi di gereja. Oke. Ketika seorang jemaat berdoa kepada Tuhan, lalu doanya katanya tidak dijawab. Tidak dijawab. Artinya tidak dijawab itu apa yang dia doakan inginkan tidak dia dapatkan. Kan biasanya begitu, tidak dijawab. Ya. Lalu kemudian hamba Tuhan atau mungkin temannya berkata, ya kamu mungkin imannya kurang besar. Iman kurang besar. Atau mungkin kamu kurang iman. Ya. Nah, itu kurang iman. Ya. Jadi itu benar kan ya? Kalau orang-orang itu kalau dia berdoa lalu dia nggak dijawab doanya, berarti dia kurang iman gitu ya, Bu ya? Sekarang gini, kalau saya langsung bilang salah, nanti Pak Anta bilang kok salah lagi gitu kan. Jadi sekarang saya ajak buka ayat Alkitab dulu. Buka Alkitab. Coba kita lihat Markus 9 dulu Pak Anta. Markus 9. Ayat 23. Nah, coba saya baca ya. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, kan pertanyaan tuh. Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dari ayat sini Tuhan mengunci bahwa sebenarnya tidak ada yang mustahil buat orang percaya. Berarti permintaan orang percaya itu tidak ditentukan dari imannya. Oke. Jadi nggak ada definisi kurang iman, gede iman, besar iman, kecil iman. Nggak ada. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Ini kan konteksnya tentang apa? Ini tentang orang sakit, orang bisu, ada roh jahat yang membuat anak ini bisu, akhirnya Tuhan lepaskan. Tuhan lepaskan. Iya kan? Nah kalau kita lihat dari konteks ini Bapak Ibu, berarti kita ketika permintaan kita mungkin tidak dijawab, mungkin tidak diberikan, mungkin tidak diiyakan sama Tuhan, bukan soal cara berdoa, bukan soal apakah Tuhan mampu atau tidak, bukan soal imanmu, tapi soal isinya. Nanti kita bahas tempat lain tuh Panta. Apakah isinya itu hanya untuk kedagingan? Apakah isinya itu untuk kemuliaan Tuhan? Isi doanya maksudnya? Isi doanya dong. Jangan sampai doanya isinya salah terus yang disalahkan imannya. Contoh. Saya berdoa Tuhan supaya rumah sebelah jadi punya saya. Itu isinya bisa jadi kedagingan. Bisa dong. Atau berdoa Tuhan aku berdoa supaya orang yang tinggal di rumah sebelah menjadi milik saya. Itu juga nggak bisa kan? Nggak bisa. Supaya rumahnya jadi saya gitu. Nggak bisa. Karena apa yang kita doakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan buru-buru bahwa kalau kita berdoa lalu kemudian doa kita nggak dijawab lalu dikatakan bahwa kita kurang iman. Benar. Yang pertama, jawaban doa itu adalah doa dijawab, diberikan, atau disuruh tunggu, atau tidak dijawab. Betul. Tidak dijawab pun itu sebenarnya jawaban doa. Iya dong. Iya dong, benar. Oke, jadi kalau sampai hari-hari ini banyak orang berkata kamu kurang iman, kasihan banget tuh jemaatnya ya. Iya dong. Kurang iman. Jadi gimana tuh kita mesti meresponi itu, Bos? Kalau itu adalah hal yang keblinger ya. Oke. Jadi kurang iman tuh keblinger tuh kalimat itu. Iya dong. Kok masa gini, iman itu ditentukan oleh kita kalau gitu. Ada kurang, ada lebih, ada besar, ada pas. Kalau dijawab berarti pas. Kalau disuruh tunggu kurang. Kalau nggak dijawab tidak, kurang banget. Masa gitu ukurannya? Padahal jelas iman itu kan kata firman. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Berarti yang memberikan iman itu adalah firman. Jadi apa yang lahir bukan dari firman itu bukan iman. Itu keinginan. Oke. Tapi kalau kita sepakat hari ini kita mau bahas tentang kurang iman, tidak ada kurang iman. Berarti kita perlu mengerti iman seperti apa. Nah, saya mau ajak Pak Anta, kita baca ayat legend juga. Oke. Di dalam Matius 17 Pak Anta, ayatnya yang ke 20. Nah, ini ayat legend nih.
Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Tadi Tuhan bilang gini, bagi orang percaya gak ada yang mustahil. Lalu yang kedua dia bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sawi, kamu bisa pindahin gunung. Pertanyaan saya begini, ini tentang iman atau ini tentang Tuhan? Maksudnya ini tentang iman manusia? Ini iman manusia atau ini tentang kehendak Tuhan? Tuhan. Kehendak Tuhan atau iman? Nah, itu yang perlu kamu jawab. Ya, itu harus dijawab itu pertanyaan itu. Nah, ini Pak, orang sering keblinger gini. Berarti kalau kita punya iman sebesar biji sawi, nanti Tuhan yang nambah-nambahkan. Padahal konteksnya bukan begitu. Bukan. Biji sesawi itu, Pak Anta pernah ke Israel? Pernah dong. Saya puji Tuhan pernah satu kali. Biji sesawi kecil sekali. Kecil. Dan kalau kita dapatkan biji sawi itu, kita harus keluarkan dari tanaman sesawinya, dari pohonnya, dari daunnya itu, dari kuncupnya bunga itu, Pak Anta. Berarti ketika kita keluarkan itu udah mati. Kalau udah mati, dia nggak bisa hidup. Dia ditanam kalau mau hidup, kan jadi benih gitu kan. Nah, berarti iman itu tidak bicara tentang iman yang hidup, iman yang besar, iman kecil, bukan. Iman itu menjadi tidak berarti jika tidak ada Yesus di dalamnya. Makanya ayat di Matius 17 tadi ayat 20 itu kalau kita baca ke atasnya, ini kan cerita bagaimana murid-murid dibawa, ada orang yang sakit ayan, dibawa ke murid-murid nggak bisa sembuhin. Lalu dibawa ke Yesus sembuhin. Kenapa murid-murid nggak bisa sembuhin? Bukan soal iman, soal tidak adanya Yesus. Tidak ada Yesus di situ. Yang nyembuh itu Yesus, Pak Anta. Yang bisa memberikan jawaban doa itu Yesus. Kamu mau minta apapun caranya bagaimanapun, tapi kalau Yesus tidak ada di dalamnya, kehendaknya tidak sama seperti Yesus, gak akan bisa. Makanya doa Bapa kami diajarkan jika mau berdoa, jadilah kehendakmu. Nah, kalau kita berdoanya selalu mencari kehendakku, lalu nggak dijawab, lalu dikatakan kurang iman, Paulus kurang iman apa lagi? Dia berdoa untuk duri dalam dagingnya dicabut pun Tuhan nggak kabulkan. Iya, 3 kali. Ya. Apakah artinya Paulus kurang beriman? Jadi ini Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeti ya. Pendeta kan pria ya, kalau pendeti cewek. Salah juga, itu keblinger ya. Betul. Bisa juga. Para pendeta janganlah kasih tahu jemaatnya kalau dia belum mencapai apa yang didoakan, kurang iman, imannya kurang besar. Betul. Dan yang kedua, ada kontras nih. Tadi disampaikan, iman kecil aja bisa pindahkan gunung. Betul. Ternyata ini bukan bicara tentang bahwa ya udahlah kita ke gereja sebulan sekali aja lah. Ya, jangan kait-kaitkan antara aktivitas kerohanian dengan iman kecil tadi. Betul. Ya, tapi sebenarnya iman yang kecil tadi itu bicara tentang apa, Bu? Sudah mati. Iman itu udah nggak ada. Iman itu ada kalau jika ada Yesus di dalamnya. Nah, itu bisa bicara juga itu tentang Yesus yang mati ya? Iya dong. Yesus mati. Betul. Dan kematian Yesus itu menjadi iman yang kita miliki. Sehingga lewat iman kita kepada Yesus, apapun bisa kita lakukan. Istilah begitu. Makanya ada 2 jenis iman. Ini saya tegaskan ya, Pak. Yang satu namanya iman keselamatan, yang satu namanya iman keseharian, ya, atau daily faith. Nah, yang satu keselamatan. Dapat bahasa Indonesia aja lah. Ya, kalau nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja. Iyalah, gitu ya. Jadi kalau iman keselamatan udah jelas, Pak Anta. Efesus 2:8-9, ya kan? Hanya oleh iman kamu dibenarkan, bukan dengan perbuatan. Tapi yang kedua iman keseharian, tuh keseharian kayak gimana sih? Keseharian tuh setiap hari kita kan perlu iman, Pak Anta. Iman terhadap apa? Hidup kita bagaimana besok? Kita mau makan apa besok? Pekerjaan bagaimana? Bisnis. Pelayanan gimana? Pasangan hidup. Pasangan hidup gimana? Iya kan? Itu semua iman keseharian. Nah, iman keseharian itu tidak pernah muncul jika kita nggak punya iman keselamatan. Kalau pondasi iman yaitu Yesus tentang keselamatan itu kita nggak punya, jangan berharap kita punya iman keseharian. Makanya di sini kalau bahasa Inggrisnya kita tahu ada little faith. Iman kecil bukan soal ukurannya loh. Ini soal kegunaan iman itu di dalam keseharian. Ya, karena ada orang yang ketika dia mendoakan orang batuk, dia beriman tuh. Ketika mendoakan orang yang sakitnya lebih berat lagi, nggak berani dia. Jadi dalam keseharian kita tidak selalu di setiap aspek hidup kita ini kita mempercayai Tuhan berkuasa atau bersama dengan kita di semuanya itu. Betul. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya pelajari juga tentang hal ini, ternyata bukan berarti bahwa iman keseharian itu begini loh.
Tuhan, saya minta pekerjaan yang seperti ini. Bukan itu. Tetapi kita mempercayakan diri kita bahwa termasuk pekerjaan Tuhan akan berikannya terbaik buat kita. Ya, ini bukan berarti kalau Anda berdoa untuk menjadi seorang manajer dan sekarang belum menjadi manajer, itu berbicara bahwa doa belum dijawab. Bukan itu. Mungkin kehendak Tuhan masih seperti itu. Atau bisa jadi Tuhan berkehendak menjadikan kita juga manajer. Tapi kitanya yang tidak mempersiapkan diri. Ini kan sesuatu yang perlu dipahami ya. Ya, artinya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan berdoa, maka ada sebuah sikap, jadilah kehendakmu. Kita berdoa bukan supaya yang saya ingini menjadi kenyataan. Kita berdoa karena itu mendeklarasikan bahwa saya hidup bergantung hanya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan, itulah jawaban doa. Termasuk tidak diberikan. Betul. Loh, tadi Paulus Panta kutip, ini Yesus Panta. Yesus Tuhan 100%, manusia 100%. Tapi di Taman Getsemani dia ngomong, ya Bapa kalau boleh cawan ini lalu, tapi jangan kehendakku jadi, tapi kehendakmu. Balik lagi. Masa mau bilang Yesus kurang iman? Pendeta mana berani bilang Yesus kurang iman? Gitu. Ya, jadi tidak ada iman yang kurang, tidak ada iman yang lebih ya. Iman fundamental keselamatan itu ketika kita percaya kepada Yesus. Ya kan? Kemudian dalam keseharian kita perlu juga memiliki iman. Di setiap aspek-aspek kehidupan kita percaya. Kita bergantung kepada Tuhan atas semua aspek itu. Kita boleh minta, tapi jangan berkata bahwa permintaan kita tidak diberikan oleh Tuhan, imannya kecil. Bukan. Ya, ini bicara tentang kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan pastikan kalau kita berdoa, ya doakanlah doa-doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan kalau mau melanjutkan pembahasan atau ada pertanyaan, bisa ketikkan di kolom komentar. Intinya, yang keblinger adalah apa? Kalau kita berkata, doa nggak dijawab, kurang iman. Itu keblinger itu ya. Karena jawaban doa itu tidak bergantung kepada iman Anda, tapi bergantung kepada kehendak Tuhan. Ya, dan kita datang kepada Tuhan sebagai orang beriman karena kita percaya hidup saya semuanya itu milik Tuhan. Sehingga dalam semua aspek kehidupan kita datang, kita berdoa kepada Dia. Ya, Tuhan Yesus berkati. Sampai bertemu dalam program podcast Akap episode selanjutnya. God bless you.